Oke, mari kita start pembahasannya mengenai Boboiboy Galaxy Baraju yang katanya tidak akan tayang di bulan Juni. Oke, aku lumayan lucu ya sama orang ya. Gini, ketika Monster ngumumin Boboiboy Galaxy Baraju tidak akan tayang di bulan Juni, kenapa banyak yang hujat? Kenapa banyak yang hujat? Itu salah satu pertanyaanku. Karena pas aku lihat nih, oh, Boboiboy Galaxy Baraju tidak akan tayang di bulan Juni. Oke, fine gitu. Aku juga ngerti kok. Kalau kalian misalnya ada yang punya alasan, misal mondok atau enggak, oh, sudah balik sekolah atau yang lainnya, it's okay. Tapi yang lucu itu ketika ada yang ngehujat, bilang Monster ingkar janji, dan bilangnya oh katanya fix bakal tayang di bulan Juni. Itu dua statement lucu ya. Katanya fix tayang di bulan Juni. Aku sekarang mau ngasih kalian bukti dulu ya. Oke. Ini postingan setelah Boboiboy Galaxy Gentar tayang. Oke. Kita tahu ya kayak Monster Content Timeline ya. Monster Content Timeline yang ada kayak gini. Kita tahu ya yang ada hal-hal seperti ini ya. Oke. Tapi aku mau disclaimer dulu ya teman-teman ya. Oke. Mengenai masalah Monster Content Timeline. Oke. Karena ini penting banget ya. Aku jujur ya, ngelihat orang yang misinformasi atau dia itu kayaknya salah dapat informasi itu kayaknya kasihan banget ya. Gini, kita bahas dulu yang dari Monstercon. Oke. Dulu memang betul. Dulu banget dalam Monstercon Sir Nizam memang berniat untuk menggabungkan Baraju dengan Gentar. Oke. Jadi dulu namanya Genbara. Ya gitulah. Nah, setelah ngelihat Sorry gagal, ya, yang Sorry dan Kuali itu digabung jadi Aburadul, Monster memutuskan untuk Gentar dan Baraju sebaiknya dipisah aja daripada banyak hujatan dan kualitas jadi jelek. Oke. Nah, makanya orang-orang tuh ada yang beranggapan kalau Boboiboy Galaxy Baraju, maksudnya Baraju yang akan datang, itu sama seperti yang timeline yang dulu. Orang-orang banyak yang berpatokan sama gambar ini. Aku jujur ya, aku jujur nggak tahu itu orang itu orang dapat info dari mana, sumpah. Serius. Aku jujur ya. Aku bingung kenapa orang-orang masih berpatokan sama yang ini. Yang ini. Karena masalahnya adalah timeline yang ini itu sudah tidak valid, teman-teman ya. Timeline yang ini itu sudah tidak valid. Oke. Tapi jujur aja aku mau bahas di sini dulu tentang masalah dari Monstercon. Monstercon itu tujuannya apa sih? Oke. Monstercon itu tujuannya adalah Monster nyari investor alias dana. Karena kalian minta Boboiboy Galaxy musim 2 gratis, tentu saja Monster harus cari yang namanya dana untuk ya mulai produksi dan lain sebagainya. Oke. Ya, bikin animasi tidak pakai daun ya teman-teman ya, pakai duit. Oke. Jangan bilang wah bikin animasi gratis enak. Enggak. Yang bilang kayak gitu aku tampar ya. Jangan. Oke. Jadi Boboiboy Galaxy Baraju itu apa namanya, bisa dibilang jadwalnya itu berubah-ubah. Yang perlu kalian pahami di sini adalah informasi itu dinamis, selalu berubah. Usahakan pakai informasi yang paling baru, jangan pakai yang zaman bahla, yang udah zaman Majapahit, udah zaman dulu, terus udah nggak relevan, jangan dipakai. Kalau udah ada informasi baru,
udah ada klarifikasi yang baru atau udah ada informasi yang baru, itu dipakai yang paling baru, jangan dipakai yang paling lama. Paham ya? Oke. Makanya timeline yang ini itu udah nggak valid. Dan beberapa timeline yang ini tuh gue bisa apa ya? Timeline yang ini belum tentu semuanya masih valid nih, kayak Dui Fusion udah nggak valid ini. Oke. Jadi usahakan pakai informasi yang paling baru. Oke, Dui Fusion kayak gini udah nggak ada. Papa Game On ini sini udah digeser dan lain sebagainya. Oke. Nah, tapi gini, Sir Nizam selalu mengingatkan di dalam Monstercon di akhir ya. Kalau kalian betul-betul nonton Monstercon, Sir Nizam selalu bilang, ini hanyalah roadmap untuk project-project kedepannya, untuk menarik para investor untuk berinvestasi alias mendukung projectnya Monster yang sekarang kalian bisa nikmatin kayak Sori, Windara, Gentar, gitu-gitu. Jadi bukan salahnya Monster kalau Monster ada ngundur-ngundur project. Kalian minta gratis pasti minta ya, kecuali kalau bayar ya. Kalau bayar ya oke, itu urusan lain. Tapi kalau urusan gratis, bagi gua itu perlu effort juga yang gede untuk nyari dana dan bikin animasinya. Oke, itu ya. Kalau nggak ada dana ya nggak jalan lah projectnya, gitulah. Jadi jadi jangan halu. Oke, jangan halu ya teman-teman ya. Oke, nah kita akan berpindah ke informasi yang paling baru. Oke, informasi yang paling baru adalah ini setelah penayangan dari Boboiboy Galaxy Gentar. Oke, di sini ini setelah Boboiboy Galaxy Gentar tamat ya, setelah selesai tayang. Di sini Monster bilang kalau mau rilis arc Baraju, oke, yang tadinya 3 episode di extend jadi 6 episode. Dan yang perlu kalian garis bawahi adalah Boboiboy Galaxy Baraju alias arc Baraju ini akan menemui para peminat sekitaran pertengahan 2025. Garis bawahi ya, pertengahan 2025. Oke, paham ya sampai sini ya, pertengahan 2025. Jadi Monster tidak pernah janji sekalipun untuk Baraju fix tayang di bulan Juni. Oke, paham ya? Jadi ketika saya melihat informasi yang ini, oke, yang ini, Boboiboy Galaxy Baraju tidak akan tayang di bulan Juni, ya gue pas ngeliat ya, oke, ya udah gitu aja, kagak ada marah, kagak ada apa gitu ya, istilahnya kayak ya udah biasa aja gitu loh ya. Karena Monster emang kagak pernah bilang bakal ngerilis fix di bulan Juni. Jadi kalau misalnya kagak tayang di bulan Juni, ya udah gitu loh ya. Orang janjinya pertengahan 2025. Jadi kalau misalnya tidak tayang di bulan Juni, apakah ingkar janji? Tidak. Gitu teman-teman. Tidak ingkar janji. Jadi tidak ada masalah sebenarnya kalau tidak tayang di bulan Juni. Oke, secara general, secara informasi Monster tidak salah kalau mereka bilang ini, oke, kami tidak akan rilis Baraju di bulan Juni. Fine gitu, kayak kagak perlu marah gitu. Kenapa pada bilang ingkar janji? Kenapa pada bilang Monster penipu dan lain sebagainya? Kan bilang pertengahan 2025, bukan fix di bulan Juni.
Kalau ada yang bisa buktiin Monster bakal ngerilis Boboiboy Galaxy Baraju fix di bulan Juni, kirimin linknya, kirimin postingannya yang paling baru. Gua mau yang paling baru, nggak mau yang dari zaman kapan, nggak mau. Oke, karena Monster sudah klarifikasi kalau Baraju akan di-extend episodenya dan lain sebagainya, dan akan tayang sekiranya di pertengahan 2025. Nah, pertengahan 2025 itu kapan? Oke. Ada yang ngitungnya dari bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Ya itu dia. Jadi kalau tidak tayang di bulan Juni, oh ya udah, masih ada bulan Juli, ada bulan Agustus, ada bulan September, ya paling lama bulan September lah ya. Kecuali kalau misalnya tidak tayang di bulan Juni gitu. Terus Monster bilang bakal tayang Desember gitu. Nah itu baru ingkar janji, itu boleh marah. Kalau misalnya tidak tayang di bulan Juni, setelah itu belum ada konfirmasi ke depannya, jangan marah dulu bos. Slow. Oke. Slow kalau kagak tayang di bulan Juni. Gitu loh. Kecuali kalau memang ada yang misal gini ya. Ada yang misal saya udah nunggu lama kirain bulan Juni, terus saya mau mondok, oh udah balik sekolah atau lain sebagainya. Kalau punya alasan tertentu yang valid, yang kagak aneh-aneh, yang berhubungan dengan kehidupan lu, ya oke. Kayak lu boleh kecewa sedikit, oke. Tapi kalau lu tidak punya apa-apa, setelah itu lu ngehujat, nah itu lucu. Oke. Itu lucu. Jadi kalau misalnya tidak tayang di bulan Juni, ya, bahkan meskipun kita udah terka-terka yang dari Papa Zola ngomong Mayday, Jundai, Julaidai gitu, itu juga masih asumsi. Jadi kalau misalnya tidak tayang di bulan Juni, masih ada Agustus, Juli, dan juga September. Ya malah kebalik-balik gitu kan ya. Juli, Agustus, September, paling lama ya September tayangnya. Oke, jadi sampai sini paham ya. Karena pengelolaan informasi itu penting. Ya, jadi jangan bilang, oh Monster fix akan ngerilis Boboiboy Galaxy Baraju di bulan Juni. Mana infonya? Gue mau tantang kali, mana infonya? Infonya harus yang paling baru ya. Gue nggak mau info yang dari kapan tahu. Gue mau info yang paling baru. Oke? Jelas ya? Karena ini berhubungan dengan pencernaan informasi. Gue lucu gitu loh ketika bacain komentar orang yang kecewa bilang, oh katanya lu bakal rilis fix di bulan Juni. Kampret, mana informasinya? Itu loh. Nah terus ada yang giniin, ada yang komentar gini, ini lebih lucu lagi. Kan dulu Windara juga tayangnya di bulan Juni. Nah, yang mau tayang Baraju atau Windara? Ya Windara, Baraju ya Baraju. Bukan lu samain, oh dulu Windara tayangnya di bulan Juni, terus Baraju harus tayangnya di bulan Juni, ngikutin Windara. Yang kayak gitu. Yang mau tayang sekarang siapa? Baraju kah atau Windara? Sampai sini paham ya? Kalau tidak paham, gua nggak tahu lagi gimana caranya bilangin lu. Sumpah. Bingung gua. Serius bingung kalau nggak nyangkut di kepala tuh kayak gimana nih orang-orang yang nonton ini nih ya. Jadi Monster tidak pernah janji akan tayangin fix Baraju di bulan Juni, dan Monster janji di kisaran pertengahan 2025. Oke, jadi masih ada Juli, Agustus, dan September. Kalau lewat dari situ silahkan lu protes. Oke, paham ya? Jadi jangan gara-gara oh tidak tayang di bulan Juni terus gue mengamuk, marah, maki. Santai dulu bos. Cerna dulu informasi dengan benar. Oke. Jangan kepicut emosi gitu loh ya. Nah sekarang pertanyaan berikutnya, yaitu kalau misalnya Juni nggak tayang, apakah possible tayang di bulan Juli? Oke. Kita ke bagian yang menarik sekarang ini. Karena aku nggak tahu ya sebenarnya informasi ini boleh disebarluaskan atau tidak. Karena
di informasi yang akan saya sebutkan, saya akan menyensor nama pihak karena saya nggak mau berurusan dengan pihak yang seperti itu. Karena gue takut ini video bisa di take down kalau saya nyindir pihak-pihak tertentu. Oke? Karena aku udah ngeliat yang pihak satu agak sedikit ini ya. Sedikit ini kalau misalnya saya nyenggol, gue takutnya malah di apa ya? Somasi. Jangan ya. Oke. Jadi gini. Kemarin kan saya habis ke Malaysia. Dan tentu saja saya ngeliat lah ya beberapa informasi-informasi yang sekiranya bisa diambil lah ya dari Malaysia untuk Boboiboy Galaxy Baraju, kira-kira tuh tayangnya kapan. Jadi seperti ini teman-teman ya. Oke, dengar baik-baik. Oke, dengar baik-baik ya. Di Malaysia kita tahu sedang ada film yang sedang tayang yang cukup populer dari animasi Malaysia. Ya, tau lah ya, Agent Ali movie yang kedua. Oke. Kemudian setelah Agent Ali movie yang kedua mau tayang, setelah udah tayang nih ya, beberapa hari kemudian nanti bakal tayang sebuah film superhero dari Malaysia yang bernama Keluangmen. Pahami dulu ya. Jadi ada dua nih. Ada Agent Ali, ada Keluangmen. Nah, sekarang pembahasannya agak sedikit sensitif karena gini. Agent Ali dapat sambutan bagus, positif, ramai peminat, dan istilahnya itu didukung full lah ya. Maksudnya kayak kagak ada yang jelek-jelek gitu loh ya. Statement yang jelek itu keluar untuk Agent Ali. Nah, tapi Keluangmen itu astagfirullahalazim bro. Astagfirullahalazim. Aku pas ngelihat gitu ya reaksi orang-orang Malaysia tentang Keluangmen. Dan apa? Keluangmen busuk. Ya, statementnya gitu, busuk, sangat busuk. Oke, kenapa ini berkaitan? Karena gini, pihak yang mendukung Agent Ali dan Keluangmen itu berbeda. Oke, Agent Ali ada pendukungnya, Keluangmen juga ada pendukungnya. Gua nggak bakal sebut siapa di sini. Oke, lu boleh cari sendiri ya. Intinya swasta, kayak dua raksasa besar swasta media di Malaysia. Oke, yang satu mendukung Agent Ali, yang satu mendukung Keluangmen. Nah, kebetulan pendukung media dari Keluangmen itu juga sama pendukungnya untuk penayangan Boboiboy. Pak, mau dari Boboiboy Galaxy Baraju, mau dari Boboiboy Galaxy Gentar, Windara, Sorry, itu sama. Oke, nanti Papa Movie juga sama. Ini pendukungnya. Kalau KPI itu ini ya, kalau KPI kan dari negara, tapi bukan, ini dari swasta, istilahnya pihak media dari swasta. Oke, paham ya? Jadi yang pendukung medianya Agent Ali sama medianya Keluangmen itu rivalitas di atas. Oke, dan kebetulan yang media dari Keluangmen ini juga sama media yang mendukung Boboiboy untuk Boboiboy Galaxy Baraju, Gentar, Sorry, Windara. Oke. Kalau kalian tanya apakah ada perselisihan antara WoW Animation dan juga Monster, gue jawab tidak ya. Tidak ada masalah, mereka saling-saling dukung. Kemarin Monster baru aja dukung Agent Ali dan lain sebagainya.
Oke, karena sama-sama anime gitu. Nah, tapi masalahnya adalah pihak di atasnya. Oke. Nah, karena Kluangman ini dapat respon yang busuk, oke, kurang baik lah ya. Si pihak penayang ini lagi all in ke Kluangman. Oke. Jadi, kalau mau diibaratkan ya, pihak atasnya ini lagi all in ke Kluangman dulu. Karena apa? Dapat sambutan jelek, setelah itu dibantai habis sama Agent Ali. Secara bisnis lah ya. Oke. Secara tayangan, Agent Ali sedang menguasai bioskop atau pawagam di Malaysia. Nah, sedangkan si Kluangman ini ya gitulah. Nah, karena pihak atas nih tidak mau rugi ya, mereka all in ke Kluangman dulu. Mereka all in ke Kluangman dulu ya. Jadi kalau berdasarkan hal rivalitas ini antara pihak swasta medianya ini, sepertinya Boboiboy Galaxy Baraju itu, aku nggak tahu ya, bakal tetap tayang di sekitar pertengahan 2025 atau misalnya mundur. Gua nggak tahu. Tapi informasi yang gue dapat adalah pihak penayangnya itu lagi all in ke Kluangman. Dan Kluangman ini ya istilahnya lagi kena bantai gitu ya sama Agent Ali. Tapi bukan salah Agent Ali-nya, bukan. Kalau lo mau bilang salahin Agent Ali ya enggak. Masalahnya tuh ada di atas-atasnya sini. Karena gini ya, yang mendukung penayangan alias mau bilang lah pihak partner medianya Monsta yang di pihak penayangan itu juga sama gitu, yang dukung penayangan alias pihak kerjasama penayangan dari Kluangman gitu. Nah ya karena Kluangman gak mau rugi, ya udah mereka all in dulu ke Kluangman. Jadi Boboiboy Galaxy Baraju nih bentar-bentar dulu ya. Bentar-bentar dulu kata mereka. Bentar ya, Kluangman dulu ya. Nah, kalau prediksi kapan tayang dari gua, setelah gua dapat informasi yang seperti itu, gua jujur aja agak pesimis kalau misalnya Boboiboy Galaxy Baraju bakal tayang di bulan Juli. Gua lebih aman kalau mau nyebut gitu ya, Boboiboy Galaxy Baraju itu tayang sekitaran Agustus atau enggak September. Kalau misalnya tidak diundur, sekitar Agustus atau enggak September. Serius. Karena masalahnya ya cuma di ini doang nih. Kita biarin aja dulu nih. Kedua pihak ini berantem dulu ya. Bukan Wow sama Monsta. Wow sama Monsta kagak ada masalah. Oke? Jangan bilang gua adu domba Wow ya, jangan. Wow sama Monsta tidak ada masalah, serius. Mereka aman-aman aja. Yang sekarang lagi rebut posisi pawagam alias bioskop di Malaysia, ya udah ini tinggal dua ini doang nih. Kluangman sama Agent Ali. Pihak penayangnya ini mau fokus dulu ini ke sini karena ini perebutan kayak perebutan tahta gitu loh ya. Siapa yang paling bisa untung gitu loh ya. Gitu. Jadi mereka all in dulu ya ke sini ya. Jadi mereka all in dulu ke sini. Jadi pihak penayangan, pihak partner media Monsta ini sedang all in ke Kluangman dulu. Makanya tadi Monsta ya alias Papa Zola juga mempromosikan Kluangman. Kenapa? Karena pihak ini ya itu punya otoritas. Lu kagak bisa bantah ya, lu diputusin kerjasamanya. Nah, lu jangan seenak jidatnya bilang putusin aja bang, gua mau Boboiboy Galaxy Baraju ya, nggak gitu. Jangan enaknya plus gitu doang ya lu. Awas lu kalau ada yang bilang kayak gitu. Enak aja. Karena pihak-pihak media ini yang dukung untuk tayangan udah bantu produksi, udah bantu
penayangan ya jangan di inilah. Aku bilangnya pihak ya, kalau saya sebut nama gue takut aja. Nah balik lagi, kalau Juli gue agak pesimis, soalnya ini pertarungan Wangman dan Agent Ali nih masih akan berlanjut kira-kira sampai Juli. Oke, kalau misalnya rame-rame terus nih ya, Juli ini masih perebutan di pawagam atau bioskop di Malaysia. Jadi istilahnya tuh biarin nih pihak kedua ini ya, Agent Ali sama Wangman udah rebutan dulu posisi. Pihak-pihak pendukungnya all in ke situ dulu. Oke, yang lain-lain nanti dulu. Nah, terus tapi ada yang bakal bilang, tapi bang, kan Monsta punya YouTube channel bang, kan bisa tayang, ngapain ngurusin tayangan yang di bioskop? Enak banget ngoncung lu ngomong ya. Gini, tayangan di YouTube itu oke, tapi gini, masalahnya duitnya mau dapat dari mana? Oke, dari mana duitnya bos? Perlu balik modal juga dong ya. Kalau lu misalnya nayangin serial gitu, ya lu tidak bisa asal bilang oh maunya gratis udah tayanginnya langsung di YouTube. Ya saya juga rugi lah. Jadi makanya kenapa perlu ada pihak media partner ya, untuk cuan lah akhir-akhirnya. Mereka tuh Monsta atau Wow atau yang pihak-pihak ini juga butuh untung ya. Kalau kagak untung ya mereka mau ngasilin karya dari mana anjir. Jadi jangan seenak muncung lu tuh ini ngomong ya, saya itu ada yang goreng narasi. Enak banget lo kayak gitu loh. Karena selain Monsta tayangin di YouTube ya, Monsta perlu tayangin juga di TV, kemudian tayangin di Netflix dan lain sebagainya. Jadi bukan seenak jidatnya, oh langsung aja kita kan tayangin di YouTube, nggak gitu. Diputus itu langsung sama pihak TV, lu ngapain tayangin duluan? Harus tayang barengan lah kita TV juga ini. Jangan gitulah, enak banget lu moncong ngomong. Masalah penayangan Baraju itu juga bukan full 100% Monsta yang bisa pilih tanggal, enggak. Pilih tanggal tayang juga bukan 100% mereka. Dari pihak partner media, dari pihak TV, dan pihak-pihak lainnya. Jadi, selain nanti ada proses penyeleksian lulus sensor, nanti juga ada rapat lagi tuh dengan pihak-pihak lainnya, alias pihak-pihak yang membantu untuk Boboiboy Galaxy Baraju. Istilahnya pihak yang terlibat tuh siapa aja, yang dalam penayangan tuh siapa aja. Mereka tuh harus bikin bikin satu rapat yang hasil akhirnya oke, kita putuskan sah mulai tayang tanggal segini, tanggal segini bulan ini ya. Jadi nggak bisa seenak jidatnya Monsta bilang mau tayangin langsung gitu aja, nggak bisa gitu loh temen-temen ya. Jadi jangan ngomong mudah gitu ya. Ngomong sih mudah ya, tapi kenyataan realitanya tidak begitu. Oke, jadi sampai sini harusnya paham ya teman-teman ya. Oke.